Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cecilia Citra Lestari, masih dalam serial Object Oriented Programming. Kali ini kita akan membahas tentang inheritance dan polymorphism. Yuk kita mulai. Sebenarnya inheritance itu prinsipnya sama seperti artinya dalam bahasa Inggris, yaitu turunan. Artinya apa? Di sini sebuah kelas itu bisa memiliki turunan atau dia adalah sebuah turunan dari kelas lain. Oke, jadi kelas A itu bisa mempunyai turunan atau anak, yaitu kelas B, atau juga kelas A itu dia adalah turunan dari kelas lainnya, misalnya kelas C, begitu ya. Prinsip dari inheritance sendiri berarti ada dua, yaitu specialization dan generalization. Specialization adalah sebuah kelas yang lebih spesial atau lebih spesifik daripada kelas di atasnya atau kelas parents-nya. Kenapa dia lebih spesial? Karena dia memiliki atribut-atribut dan behavior yang spesial dibandingkan dengan kelas parents-nya atau kelas orang tuanya. Kita ambil contoh. Jika terdapat kelas car, maka specialization dari kelas car itu adalah sport car atau bisa juga self-driving car. Artinya apa? Bahwa sport car dia memiliki hal-hal yang lebih spesial, lebih spesifik dibandingkan dengan car. Misal, untuk remnya dia memiliki behavior yang berbeda dengan car. Atau mungkin tingkat percepatannya dia berbeda dengan car pada umumnya. Demikian juga dengan self-driving car, dia adalah mobil yang spesial, di mana mungkin dia memiliki atribut-atribut yang berbeda dengan atribut car pada umumnya, atau juga mungkin memiliki metode-metode tambahan dibandingkan dengan car pada umumnya. Contoh lainnya adalah dog, seperti aplikasi pet sitter kita. Kita sudah memiliki kelas dog, maka kita bisa membuat sebuah kelas yang lebih spesial dari kelas dog. Misal kita memiliki sebuah kelas namanya smart dog, di mana smart dog ini adalah sebuah anjing atau seekor anjing yang nantinya senang sekali untuk belajar. Nanti kita juga akan memiliki sebuah anjing spesial juga yang namanya beauty dog, di mana dia suka mandi. Dan smart dog bisa ikut dalam kuis kepintaran, sementara beauty dog mungkin nanti bisa ikut dalam event-event beauty pageant. Seperti itu. Jadi kelas dog sekarang memiliki spesialisasi, kelas yang lebih spesial daripada dirinya, yaitu smart dog dan juga beauty dog. Untuk kali ini, di video ini kita akan mencoba membuat kelas smart dog. Demikian adalah spesifikasi atau definisi dari smart dog. 1. Smart dog itu lebih mahal dan membutuhkan makanan yang lebih banyak. Misal, price-nya adalah 60, sementara food amount yang dia perlukan adalah 15 tiap makan. Anjing ini, smart dog ini, sangat suka untuk belajar dan tidak terlalu antusias untuk bermain. Kemudian dia sangat-sangat benci untuk mandi. Di sini mungkin kita bisa jabarkan di mana si smart dog ini nanti ketika dia train, ketika di dalam metode trainnya, maka intelligence-nya bertambah 2, tidak lagi 1, dan happiness-nya tidak berkurang. Karena kalau anjing biasa happiness-nya berkurang, kalau smart dog tidak berkurang. Lalu kemudian ketika dia play, happiness-nya cuma nambah 1, karena sebenarnya dia tidak terlalu excited.
Tapi ketika dia mandi, maka happiness-nya berkurang 3, minus 3. Tidak lagi hanya minus 2. Lalu, smart dog ini, seperti tadi saya sudah bilang, ketika dia sudah memiliki intelligence 10, maka dia bisa join smart quiz. Dan ketika dia memenangkan quiz ini untuk beberapa kali, maka level kejeniusannya akan meningkat. Nah, ini dijabarkan bahwa ketika dia jenius levelnya adalah junior, itu adalah ketika dia menang 2 kali. Ketika dia menang 4 kali, level jeniusnya adalah intermediate. Ketika dia menang 8 kali adalah high. Ketika dia menang 16 kali adalah undergraduate. Ketika menang 32 kali adalah master. Ketika menang 64 kali adalah dokter. Dan ketika menang 128 kali adalah profesor. Nanti cara kemenangannya adalah berdasarkan probabilitas, berdasarkan intelligence-nya. Jadi kalau dia intelligence-nya lebih tinggi, maka probabilitas dia untuk menang akan lebih tinggi. Itu adalah definisi atau spesifikasi dari smart dog. Oke, sebuah kelas yang merupakan spesialisasi dari kelas lain itu disebut juga dia adalah turunan dari kelas itu. Nah, di dalam Java, kelas yang merupakan spesialisasi tadi disebut dengan extends. Maka ketika kita membuat kelas itu, kita akan tambahkan sintak extends. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kita mau membuat smart dog sebagai spesialisasi dari dog, maka kita buat public class smart dog extends dog. Sebuah kelas turunan nanti akan memiliki atribut-atribut dari kelas parents-nya dan juga methods-methods dari kelas parent-nya itu tadi. Nah, atribut apa saja yang dimiliki atau yang diturunkan dari kelas parents-nya adalah atribut-atribut dari parents yang access modes-nya adalah protected. Di awal kelas kita sudah membahas tentang access mode dari kelas, yaitu ada private, ada protected, ada public. Kita sudah memakai private dan public, ini saatnya kita menggunakan protected. Di mana access mode protected itu artinya atribut atau metode tersebut hanya bisa diakses oleh turunan dari kelas tersebut. Misal nih, kalau ternyata kelas dog nanti menurunkan semua atributnya kepada turunannya, maka nanti smart dog itu tidak perlu memiliki atribut-atribut yang sama. Jadi kita tidak perlu membuat atribut-atribut name, happiness, intelligence, healthy, dan lain sebagainya itu. Cukup mengambil dari atributnya si dog. Mari sekarang kita coba buat kelas smart dog beserta atribut-atributnya. Yuk. Oke, di awal kita akan membuat kelas smart dog. Oke, lalu karena kita ingin smart dog sebagai specialization, maka kita kasih extends dari dog. Nah, seperti ini, berarti kita sekarang sudah membuat smart dog, itu adalah turunan dari dog. Lalu, misal kita ingin agar semua atribut dari dog ini itu adalah diturunkan ke spesialisasinya dia. Maka kita ganti private menjadi protected. Nah, hanya dengan begini, maka smart dog akan memiliki semua atribut-atribut dari dog ini. Bagaimana kita bisa tahu? Kita coba ya. Kita coba katakanlah buat sebuah konstruktor dari smart dog. Di mana kita mengatakan price-nya itu adalah 60 kalau price smart dog. Dan food amount-nya adalah 15. Nah, di sini Anda bisa lihat price dan food amount itu dikenali
di kelas Smart Doc, walaupun dia tidak ada deklarasi variabel sama sekali di dalamnya. Itu karena price dan food noun itu adalah turunan atau inheritance atau warisan dari doc. Oke? Nah, misalnya kita ambil di doc ya, kita ambil di kelas doc, itu kita punya konstruktornya kan sebagai berikut. Ini. Sebenarnya konstruktornya dari kelas doc sendiri, itu kita set happiness-nya 3, cleanness-nya 3, ini 3 semua, gitu ya. Nah, kita mau set ini semua, happiness, cleanness, fullness, health, dan lain sebagainya ini. Oke. Kita juga mau kalau setiap ada objek Smart Doc yang dibuat, maka happiness, cleanness, fullness, healthy-nya itu adalah 3. Sebenarnya kita bisa lakukan juga di sini. Kita tulis satu-satu happiness dan lain-lain. Tapi kita juga bisa lakukan ini, teman-teman. Ini apa? Super itu adalah kata pengganti atau kata penunjuk kelas bapaknya dari kelas itu. Jadi ketika kita bilang Smart Doc extends doc, maka super ini adalah sintak pengganti atau kata penunjuk pengganti sebagai doc. Ketika kita bilang super, kurung-kurung, itu artinya kita memanggil konstruktor dari si doc. Nah, sehingga kalau kita bilang super ini, sebenarnya kita manggil dulu konstruktornya doc, ini dipanggil, lalu dijalankan ini semua. Setelah dijalankan semuanya, baru kemudian kita set ulang price sebagai 60, put noun sebagai 15. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita bisa memanggil metode-metode dari parent atau dari sebuah kelas dengan memanggil super. Oke, lalu ada satu hal terkait dengan turunan atau yang diturunkan yaitu metode. Nah, metode-metode yang diturunkan, karena metode itu biasanya sifatnya adalah public, maka dia otomatis diturunkan. Ya, karena metode itu sifatnya public, maka dia otomatis diturunkan. Artinya apa? Tanpa kita perlu mendeklarasikan atau membuat metode itu dalam kelas Smart Doc, sebenarnya Smart Doc pasti akan memiliki metode yang sama dengan doc. Metode train, bath, play, sleep, eat. Nah, asiknya adalah sebenarnya kita bisa melakukan override dari metode-metode tadi. Misal nih, kayak tadi ya, ternyata ketika di train, happiness-nya Smart Doc tidak berkurang. Maka kita bisa override, artinya itu kita menumpuki isi dari metode dari train tadi. Oke, override itu artinya berarti kita menumpuki kodenya. Nah, bagaimana cara mengoverride? Yang pertama adalah nama dan parameter dari metode-metodenya harus sama. Kalau namanya berbeda atau parameternya tidak sama, namanya bukan override, tapi kita membuat metode baru. Jadi nama metode beserta parameternya itu harus sama. Ketika metodenya itu namanya sudah sama, misal train tadi ya, nah ketika nanti kita panggil metode dari Smart Doc yang train, maka metode yang dipanggil adalah metodenya si Smart Doc. Tapi ketika misalnya kita panggil metode it, nah it itu kita tidak melakukan override. Metode it dari Smart Doc kita tidak melakukan override, maka yang dipanggil sebenarnya adalah metodenya si doc. Kita akan coba melakukan override terhadap train dan play di Smart Doc. Lalu kita akan coba untuk memanggilnya. Untuk membedakan apa yang tadi saya bilang, bahwa ketika dia dipanggil, yang dipanggil adalah si train yang dari Smart Doc, bukan dari doc. Yuk, sekarang kita akan lakukan override dari metode train dan metode play. Kita bisa melakukan override segampang ini, teman-teman. Kita bikin aja public void train.
otomatis sama NetBeans langsung dikasih tanda ini. Lalu kita bisa add notation begini. Ini nggak ada ini cuma sebagai penanda aja bahwa dia override. Nah, tadi override-nya adalah, kita lihat kalau di doc, kita lihat metode train-nya dari doc, itu adalah happiness-nya -2, intelligence +1, ini ya, fullness -1, dan lain sebagainya. Ini kita bisa copy paste aja. Tapi bedanya adalah sekarang happiness-nya tidak berkurang. Jadi ini bisa kita hapus. Lalu intelligence-nya tambah 2, bukan tambah 1. Fullness-nya tetap, karena kita tadi tidak ubah. Karena happiness-nya tidak berkurang, maka kita tidak perlu melakukan ini. Oke. Sama dengan metode play, kita juga bisa melakukan ini. Pasti akan ada anotasi ini. Override. Lalu kita lihat metode play, apakah bisa kita panggil dulu atau nggak bisa, gitu ya. Play tadi, happiness-nya ini tambah 2, itu kurang. Itu tadi 1, cuma 1 doang. Kita bisa copy aja, cuma nanti happiness-nya dijadiin cuma 1. Sama, kita juga bisa melakukan override di but, karena but tadi, but itu dia tidak suka sehingga happiness-nya -3. Oh, sudah sama. Happiness sama-sama -3. Jadi kita tidak perlu override. Karena sama nih, gitu ya. Oke. Nah, setelah begini, apa yang terjadi? Mari kita coba, kita melakukan dummy dulu di dalam PetSitter. Ini kita melakukan dummy, percobaan dummy dulu. Misalnya kita akan membuat smart dog. Kemudian smart dog. Lalu kita buat dog.train dog.but. Kita tinggal lihat di sini, ketika saya pakai but, itu dia mengambilnya dari kelas dog. Berbeda kalau kita pakai play. Nah, ketika kita pakai metode play, dia memanggilnya itu dari smart dog. Ya, jadi karena but itu adalah turunan metode turunan dari dog, si smart dog tidak memiliki metode but, maka sebenarnya dia diambil dari dog. Kita akan coba menjalankan, tapi kita breakpoint di sini ya. Nanti kita akan jalankan satu-satu. Nah, karena breakpoint, maka kita lakukannya tidak dengan run, tapi dengan debug. Debug file. Nah, dia akan masuk sini karena ini PSVM, maka kita step out aja. Step out bisa di sini, debug, lalu ini ada step out atau Ctrl F7. Step out. Nah, step out dia kembali ke sini. Lalu kita bisa masuk ke step in the method atau F7 aja. Biar cepat kita masuk ke F7 ya. Kita mau masuk ke konstruktornya new smart apa? Perintah ini. Smart dog, new smart dog. Nah, new smart dog itu seperti apa? Kita cek, kita masuk F7. Dia masuk ke konstruktornya smart dog.
Jadi new smart doc tadi dia memanggil konstruktor smart doc ini. Oke, nah terus dia masuk ke line pertamanya tuh, dia manggil super kurung-kurung. Ngapain tuh? Kita cek. Ternyata super kurung-kurung seperti yang tadi saya sudah bilang, dia memanggil konstruktor dari parent-nya smart doc, yaitu doc. Oke. Nah ini dia memanggil ini. Panggil parent-nya lagi sebenarnya, kita step out aja. Oke. Nah, ini jalanin. Nah, setelah konstruksi supernya tadi udah selesai nih, memanggil konstruktor dari doc, dia balik lagi kan, maka dia lakukan price 60 dan foot mount 15. Selesai, maka dia sudah memanggil itu objek doc-nya tadi dimasukkan ke dalam variabel doc. Lalu kita selesai itu berarti satu line tadi, line 23 udah selesai, kita lanjut ke line 24. Line 24 dia memanggil train dari si doc. Nah, train tadi karena kita override, apa yang dilakukan? Dia akan memanggilnya method dari smart doc nih. Nih. Ya, method dari smart doc. Nah, kita jalanin ya. Setelah selesai, dia memanggil doc.path. Ingat doc tadi objeknya adalah smart doc, tapi apa yang dilakukan? Karena smart doc tidak mempunyai method path, maka sebenarnya method path yang dipanggil itu adalah method path dari doc. Nih. Ini. Oke. Kayak gitu teman-teman. Itu adalah fungsi atau sifat dari override. Kalau memang metodenya di override, maka metode yang dipanggil itu adalah metode dari kelas itu tadi yang sudah di override. Tapi kalau ternyata metodenya tidak di override, maka dia akan memanggil metode dari parent-nya. Oke? Nah, tadi kita sudah membuat struktur dari kelas spesialisasi dari doc, yaitu smart doc. Terkait dengan inheritance, maka kita akan mengenal konsep yang disebut polymorphism. Polymorphism sendiri artinya secara harafiah, poly berarti banyak, morph berarti bentuk, sehingga artinya adalah banyak bentuk. Artinya apa? Sebuah variabel itu bisa memegang lebih dari satu tipe objek. Contoh adalah seperti ini. Kita mempunyai variabel A yang bertipe doc, maka A itu bisa memegang objek doc dan bisa memegang objek smart doc. Jadi, asalkan sebuah variabel itu bertipe sebuah kelas, dia bisa memegang semua objek dari turunan dari kelas itu. Oleh sebab itu, jika kita misalnya membuat variabel A dengan tipe objek, kelas objek, sebenarnya A itu bisa dipakai atau dibuat untuk memegang semua macam objek dari kelas Java. Oke, itulah sifat polymorphism. Karena dia dideklarasikan sebagai tipe doc, maka meskipun nantinya A itu memegang objek smart doc, A itu cuman mengenal atribut-atribut dan metode-metode dari kelas doc. Ketika sebuah variabel A yang doc kemudian diisi dengan objek smart doc, objek turunannya, maka sebenarnya kita bisa mengambil objek yang dipegang oleh objek parent tadi sebagai objek turunannya dengan melakukan cast. Contohnya adalah yang seperti di atas. Ada sebuah variabel A, yaitu bertipe doc, tapi kemudian dia memegang objek smart doc, maka ketika mau ditransfer objek smart doc yang dipegang A tadi ke dalam variabel B, yang merupakan tipenya smart doc, maka kita bisa melakukan dengan cara cast A sebagai smart doc. Yang perlu diperhatikan adalah kita perlu memastikan bahwa A itu memang dia memegang objek smart doc.
bukan objek yang lain. Oke, kita akan selesaikan codingan dari SmartDoc ini beserta apa yang bisa dia lakukan ya. Yuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke polymorphism. Masih kita bermain di sini ya. Nah, tadi kan kalau ini doc, itu tipenya adalah SmartDoc. Apa yang terjadi ketika doc ini tipenya adalah doc, bukan SmartDoc? Nah, seperti kita lihat, si doc ini bisa mempunyai objek SmartDoc. Tapi kalau Anda lihat doc.train, dia mengambilnya dari doc, bukan lagi dari SmartDoc. Kenapa? Karena tipenya ini adalah tipe doc. Jadi, sebuah variabel doc bisa dibuat jadi ini, SmartDoc. Kita bisa juga seperti ini. Doc sama dengan new doc. Nah, doc ini bisa SmartDoc, tapi ketika kita doc.train, bedanya adalah sekarang kalau doc.train, yang kedua ini, ya, happiness-nya adalah berkurang 2. Ini kita bisa lihat, kita cek happiness get happiness bisa copy. Untuk ketika setelah dia melakukan print, ketika dia jadi doc. Oke, biar lebih jelas, lalu kita run. Oke, di sini kita bisa lihat di yang SmartDoc happiness-nya adalah tetap 3, tapi kalau ketika dia objek doc, dia adalah 1. Teman-teman, itu adalah bedanya. Jadi ketika train di SmartDoc, dia akan memanggil metode train di SmartDoc, tapi ketika dia objek doc, objeknya doc, dia akan memanggil train di doc. Gitu. Oke, kita kembalikan sekarang. Ini seperti biasa. Jadi ingat ya, PSVM itu cuma memanggil objek utama, kelas utama aja. Tidak perlu di dalamnya ada yang macam-macam. Dalam game, apa yang perlu kita lakukan dalam game? Nggak banyak. Jadi doc tetap aja doc. Gitu ya. Di player juga rilisnya doc tetap aja doc. Cuman ketika kita beli anjing, a pet, kita perlu tanyakan dulu mungkin ya, dia mau beli anjing biasa or smart dog shop. What dog you want to buy? Regular dog. Smart dog. Lalu kita bisa bertanyakan nama anjingnya apa, nama salah. Terus di sini baru kita gini, if pilih pet sama dengan 1, berarti kita kita buat dulu dog
a pet. Pilih dulu ya. Tapi di sini tinggal yang ini. Pet-nya kita isi dengan dog. Okay. Else, kalau dia pilih 2, maka a pet-nya kita isi dengan smart dog. Nah, karena tadi kita belum bikin konstruktornya smart dog yang pakai nama, jadi kita bisa pet dot set name. Nama ini. Oke, apapun jenisnya, pet bisa pet seperti itu. Tidak masalah. Yang lainnya nggak ada perubahan. Sama sekali nggak ada perubahan. Oke, berarti kita tambahin sort ke 14 ke join smart quiz. Ini tadi kita ganti exit-nya 15. Nanti kita ganti juga ini jadi 15. Jadi kita buat case 15. Case 14. Nah, di sini yang bisa ikut itu cuman smart dog. Cuman smart dog intelligence-nya adalah lebih dari 10. So, kita mesti only smart dog that has intelligence not 10. So, kita cari dulu apakah dia smart dog. Apakah if ini adalah is your pet a smart dog? Bagaimana caranya? Kita menggunakan ini. If your pet tadi kan dog ya, jadi dia isinya dog atau smart dog. If your pet dog instance of smart dog. Udah. Apakah pipet adalah instance atau objek dari smart dog? Kalau iya, kalau kita cek. If pipet dot get intelligence dibesar sama dengan 10. Oke. So, ini errornya adalah sorry, your smart dog is not smart enough to join this quiz. Yang ini, karena dia bukan smart dog, bisa dikasih error handle-nya so only a smart dog can join this quiz. Oke, nah setelah ini oh dia smart dog dan dia intelligence, maka baru kita bikin ini. Oke, kita ambil berdasarkan intelligence-nya. Kita bisa pakai random, teman-teman. Intelligence plus 100 karena bentuknya kan di 100. Katakanlah kita buat sebuah random baru ya. Random
Add sama dengan new number. If add dot next double lebih kecil sama dengan qpad dot get intelligence per 100. 100. Oke, jika iya berarti menang. Nah, dia menang, perlu disimpan dong tadi ya, menangnya berapa kali. Ketika dia menang, baru tentukan. Nah, ini berarti smart dog itu punya atribut yang tidak dipunyai oleh dog biasa, yaitu win. Dia win berapa kali nih? Berarti sekarang si smart dog ini punya sebuah atribut in win. Dia menang berapa kali? Dia akan punya metode untuk menentukan jenis levelnya dia. Dia berarti public void win, gitu ya. Dia pasti satu kali. Oke, berarti win plus plus. Lalu mungkin dia nggak bisa tahu dia menang berapa kali, tapi kita bisa public string get genius level. Jadi double. Di sini kita bisa bilang, oke, kalau win-nya tadi lebih dari 2, berarti dia tadi ya. If win. Jadi paling mentok berapa? Kalau kurang dari 108, ya, jadi win-nya masih 64, lebih besar dari 64, tapi kurang dari 108 gitu ya. Maka dia return doctor. Tapi kalau masih kurang lagi, win 32, return master. Kalau masih kurang lagi, berarti win 16. Dia return undergraduate. Kurang lagi, win 8. Return 5. Kurang lagi, win 4. Return return intermediate. Kalau dua, return junior. Kalau enggak, berarti return novice.
Oke, nah kita lanjut ke yang tadi. Nah, kalau dia menang, maka QueerPath, speed QueerPath tadi kan drop. Kita tidak pernah bikin QueerPath, ingat, lihat ya. QueerPath tadi kan sudah ditambah tuh. Kita nggak bisa nih increase win. Nggak dapat, karena QueerPath tadi variabelnya adalah doc. Maka yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya kita buat sebuah variabel template smart doc, katakan temp saja. Kita bilang, temp, aku mau membuat objek dari QueerPath. Oke. Ini adalah sebagai smart doc. Kita paksa, karena kan sebelumnya kita udah bilang, QueerPath adalah doc. Tapi QueerPath itu variabel dari doc. QueerPath adalah smart doc, ya. Ini ya. Instance of smart doc. Jadi ini pasti ini. Jadi nggak mungkin QueerPath bukan smart doc. Sekarang kita buat objek dari QueerPath. Tapi masalahnya QueerPath itu variabelnya adalah doc. Kita paksa objeknya itu jadi smart doc. Nggak bakalan error karena kita sudah pastiin bahwa QueerPath itu instance of smart doc. Gitu. Oke. Nah, setelah ini sekarang temp itu variabel smart doc, jadi dia pasti akan punya increase win. Temp akan punya increase win. Gini. Oke. Else kalau dia kalah, ya udah, lose. Karena kalau ini solve, kita bisa solve. You win. Tambah ya. Nah, di sini misalnya kita tambah juga public get win. Oke, kita tambah juga ini sort. We have get win. Wins. Kamu udah menang berapa kali? Jenis levelmu segini. Gitu teman-teman. Simple kan? Nah, ini yang paling penting ketika di polymorphism. Ketika QueerPath itu karena variabelnya adalah doc. Jadi dia tidak bisa ini. Dia tidak mengenali metode-metode dari smart doc. Metode-metodenya smart doc. Sehingga apa yang kita lakukan, kita perlu melakukan ini. Kita parsing, kita buat sebuah variabel dengan tipe smart doc, kemudian objek dari QueerPath yang kita sudah yakin bahwa dia adalah smart doc. Yakin dari mana? Karena sebelumnya kita sudah tanya, apakah QueerPath adalah instance of smart doc? Jadi kita yakin di sini, QueerPath adalah smart doc, kita paksakan dia jadi smart doc. Nah, seperti ini, maka temp, sekarang kita bisa dengan temp ini, dengan variabel temp ini, kita bisa gunakan metode-metode dari smart doc. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu adalah specialization class atau kelas spesialisasi merupakan salah satu bagian dari inheritance. Di video berikutnya, kita akan mengenal tentang generalization class atau kelas yang generalisasi, yaitu kelas yang dibentuk untuk mengeneralisasikan beberapa kelas. Jadi kalau misalnya ada kelas A dan kelas B, itu secara umum dia secara general adalah kelas apa. Contohnya misalnya, kalau ada kelas mobil dan kelas sepeda, maka kita bisa buat generalisasinya dia adalah sebuah kelas
kendaraan. Atau misalnya ada kelas mahasiswa UC, dan ada kelas dosen UC, kita bisa generalisasikan dengan membuat kelas UC people. Atau misalnya kalau ada kelas anjing, lalu ada kelas kucing, maka kita bisa generalisasikan sebagai kelas mamalia. Kemudian kalau ada kelas mamalia dan ada kelas reptil, maka juga kita bisa generalisasikan sebagai kelas hewan. Kalau ada kelas hewan, kemudian ada kelas tumbuhan, mungkin kita bisa generalisasikan sebagai kelas makhluk hidup. Oke? Penjelasannya akan ada di video berikutnya. Sampai ketemu. Dadah.